Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi adik-adik sekolah Minggu Gereja HKBP Kewaran Lama. Pada hari ini kita kebaktian gabungan. Kita akan mulai, mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 17 ayat 1 dan 2, ayat 2 kita berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Adik-adik, hukum Taurat bagi kita pada minggu pagi ini diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan keempat. Mari kita baca bersama-sama. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Mari kita berdoa meminta kekuatan. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita nyanyi dari nyanyian rohani nomor 364 Kidung Jemaat ayat 1 sampai dengan 3. Ayat 3 kita berdiri.
Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Berilah Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Adik-adik, mari kita berdoa untuk pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk. Adik-adik sekolah minggu, kita akan membaca epistel buat minggu pagi hari ini. Mari adik-adik buka Alkitabnya. Mari kita sama-sama membaca. Saya akan bacakan dari sini dan adik-adik mengikuti di rumah masing-masing. Dari Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan 10. Saya mulai. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan Tuhan. Itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan-perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
Semua orang yang melakukannya bakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari nomor 149 buku ND ayat 1 dan sampai 3. Ayat 3 kita berdiri. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1. Yesus gunung batu
mendengarkan pengumuman dari guru sekolah minggu. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Hari ini tanggal 31 Januari 2021, Kak Dora bertugas membacakan warta sekolah minggu. Nah, warta yang pertama, kita nih masih ibadah online ya. Kenapa sih? Karena masih PSBB. Jadi kita sama-sama berdoa terus yuk. Minta sama Tuhan supaya corona cepat berlalu, supaya kita bisa ibadah di gereja, kita bisa berkumpul dengan teman-teman. Gak usah henti-henti deh kita berdoanya. Dan satu lagi, kalau adik-adik mau kasih persembahan pujian atau puisi, boleh kasih aja ke kakak guru sekolah minggunya di grup. Nanti ditayangkan di kebaktian berikutnya. Oke adik-adik, warta yang kedua. Masih nunggu ya? Nungguin kan? Kok gak nyampe-nyampe sih hadiahnya? Iya nih, PSBB, pemerintah bilang gak boleh kemana-mana. Jadi kakak guru sekolah minggunya gak bisa anterin ke rumah kalian. Ditunggu aja ya. Berdoa terus Tuhan, supaya PSBB atau semua corona gak ada. Supaya kita bisa kebaktian atau bagi-bagi hadiahnya gak usah ke rumah kalian. Jadi di sekolah minggu. Berdoa terus ya dek, ya. Warta yang ketiga, siapa yang tahu bulan 4, bulan April ada apa? Apa? Iya betul, hari Paskah. Ada apa ya di hari Paskah ya? Siapa yang mau tahu? Kalau yang mau tahu, terus tontonin kebaktian ibadah kebaktian sekolah minggu. Terus tiap minggu. Nanti kakak guru sekolah minggunya ngasih tahu. Di hari Paskah itu kita mau ada apa? Mau cari telur kah? Mau? Gak boleh dikasih tahu. Adik-adik harus nungguin terus tiap di ibadah sekolah minggu. Oke adik-adik, tungguin terus aja. Pasti nanti kakaknya ngasih tahu. Ada apa ya? Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Tadi kita sudah mendengarkan warta sekolah minggu dari kakak sekolah minggu. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekarang kita nyanyi bahasa Inggrisnya ya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Shalom adik-adik sekalian yang ada di rumah, adik-adik sekolah minggu, HKBP Keberlama. Sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu yang kudus. Kami masih beribadah secara online bersama adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Biarlah secara online ini tidak mengganggu jarak kami
untuk memberitakan firman-Mu ya Bapa. Bukakanlah hati dan pikiran kami semua Tuhan, agar lebih mengerti dan mengenal akan kebaikan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian yang ada di rumah, hari ini Minggu 31 Januari 2021, di akhir bulan Januari, tidak terasa ya, kita sebentar lagi akan melewati bulan Januari di tahun 2021 ini. Firman Tuhan terambil daripada Injil Matius 13 ayat 32 sampai 33. Injil Matius 13 ayat 32 sampai 33. Dengan tema perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Abang baca, adik-adik juga baca di rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ayat 3, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adikku sekalian yang di rumah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman kita pada pagi hari ini bercerita tentang perumpamaan biji sesawi, perumpamaan ragi, dan kerajaan sorga. Ada 3 pokok poin pelajaran firman Tuhan pada hari ini. Kalau adik-adik dengar kata biji sesawi, mungkin adik-adik sebagian terutama yang kelas besar sudah pernah mendengar cerita biji sesawi. Apalagi dalam masa-masa pandemi sekarang, banyak orang-orang yang suka tanam-menanam ya, tanam sayur mayur. Abang sekarang membawa ada beberapa contoh benih bibit. Sebagai contoh, di sini contoh bibit terong, ya. Ini ada bibit cabai merah. Ini ada bibit kangkung, ya. Dan ini ada bibit sayuran pakcoy. Abang ambil satu contoh bibit benih sayuran ini. Bibit ini kecil ya. Saking kecilnya susah abang pegang. Coba adik-adik lihat semua ini. Ya, ini kecil, sampai dipegang pun susah. Sama kayak seperti debu biji sayur pakcoy ini. Dari cerita ini, abang ingin memberikan gambaran kepada adik-adik sekalian semua. Biji sesawi yang kita baca di firman Tuhan tadi, itu biji yang paling kecil dari semua biji-biji yang ada pada saat itu. Ya. Tadi, ini biji pakcoy tadi nih ya, kecilnya bukan main. Tetapi kalau ditanam, tumbuh, itu menghasilkan sayur yang kita makan tiap hari. Begitu juga biji sesawi. Dalam cerita ini, biji sesawi ini ditanam, tumbuh besar, bahkan menjadi pohon yang besar. Di sini diartikan bahwa bukan mengenai kecil dan besarnya biji itu, tetapi proses ditanam yang kita lihat ya adik-adik sekalian ya. Biji itu ditanam baik-baik, dipupuk, dirawat, disiram, sehingga dia tumbuh besar. Besar dan besar
sesuai dengan firman Tuhan pada saat ini. Kalau biji sesawi itu kita ibaratkan iman kita, ya, ternyata iman kita pun harus ditanam firman Tuhan yang baik. Ditanam firman Tuhan yang baik sehingga firman itu akan tumbuh dalam kehidupan kita sekalian, kehidupan adik-adik semua, ya. Kalau firman itu tidak ditanam dalam diri kita masing-masing, tidak akan tumbuh dengan baik, ya. Harus ditanam yang baik dalam diri kita sehingga diri kita menjadi orang yang lebih baik sesuai seturut dengan kehendak Allah. Jadi bukan mengenai kecil dan besar semata, tetapi dia harus ditanam agar bertumbuh dengan baik. Ya, adikku sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Di ayat 31 dikatakan, saking besarnya pohon sesawi itu, burung-burung di udara membuat sangkarnya, sarangnya di dalam pohon yang besar itu. Artinya apa? Tidak semua pohon akan ada sangkar burung atau sarang burung. Jadi pohon yang rindang, pohon yang besar, disitulah burung akan hinggap dan membuat rumahnya, sarangnya. Artinya apa? Biji sesawi yang kecil itu dia bertumbuh besar dan berdampak yang baik bagi lingkungan sekitarnya. Burung-burung senang tinggal di dalam pohon sesawi itu. Demikian kita, adik-adik sekalian. Kalau kita bertumbuh dalam firman Tuhan, akan menjadi buah yang baik dan mempunyai dampak yang baik bagi orang-orang yang lain yang melihat kita. Kita dilihat menjadi anak yang baik. Oh, si A ini anaknya penurut, tidak suka berbohong, jujur kalau disuruh, suka membantu orang, suka mengasihi, menolong orang. Itulah dampak yang baik kalau kita menanam firman Tuhan dalam diri kita, kehidupan kita. Adik-adikku sekalian yang dikasih Tuhan, tadi di ayat 31 perumpamaan biji sawi. Sekarang di ayat 30, ayat 32 ya, perumpamaan tentang biji sawi. Di ayat 33 tentang perumpamaan ragi. Abang ulang ya firman Tuhan ini ya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerjaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ya. Hal kerajaan surga seumpamanya ragi. Di sini ada ragi, kata ragi, di sini ada tepung, ya. Ragi adalah salah satu bumbu agar tepung itu kalau kita buat kue dapat mengembang, ya. Kalau tidak ada ragi, tepung itu atau kita buat kue tidak akan jadi, tidak akan mengembang. Adik-adik kan pernah lihat ya, kue bolu atau kue apapun ya yang mengembang itu dulu dikasih ragi, ya. Kalau kita lihat ibu kita lagi mengadon kue, itu sama adik-adik ya, ragi itu dicampur ke tepung, diadon yang rata, diaduk yang rata. Kalau nggak diaduk dengan rata, itu nggak jadi kue. Harus diaduk dengan rata. Ragi itu dicampur, diaduk dengan rata. Kalau tidak ada ragi, tidak jadi kue itu. Kalau nggak diaduk dengan rata, di sini katakan bahwa tadi di ayat 33 terakhir, ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Khamir bahasa Ibrani ya, itu artinya terfermentasi, tergabung, ya. 3 sukat itu satuan ya. Jadi antara ragi dan tepung itu tergabung sehingga jadilah
roti yang mengembang. Apa yang bisa kita lihat dalam perumpamaan itu? Artinya, kalau ragi itu adalah kehidupan kita, ya, kehidupan kita harus bersatu dengan Tuhan. Kehidupan kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Kalau kehidupan kita jauh dari Tuhan, kita menjadi orang yang tidak benar. Kehidupan kita harus bersatu dengan Tuhan, bercampur dengan Tuhan. Di setiap saat, di setiap tempat, di setiap waktu, dimanapun berada, Tuhan beserta kita. Ya, agar kerajaan sorga tadi diibaratkan ragi yang dicampur di dalam tepung. Kalau umpamanya kehidupan kita tidak bersatu dengan Tuhan, berarti kerajaan sorga itu kita nggak ada dalam diri kita. Hal kerajaan sorga itu abang bilang adalah hal kasih. Adik-adik tahu sekalian ya, pemilik kerajaan sorga siapa? Tuhan Allah. Kita anak-anak kerajaan sorga. Abang, adik-adik semua itu adalah anak-anak kerajaan sorga. Anak-anaknya Tuhan Allah. Kalau anak-anak Tuhan Allah harus mengikuti perintah Tuhan. Kalau nggak mengikuti perintah Tuhan, berarti bukan anak-anak Tuhan Allah. Salah satu ajaran yang penting dan terpenting yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah mengenai kasih. Ya, kita tidak usah melihat kerajaan surga yang belum pernah kita lihat. Tetapi yang Allah katakan selalu dalam kehidupan kita adalah kasih. Itulah kerajaan surga yang ada dalam diri kita. Apakah kita sudah berbuat yang baik pada orang lain atau tidak? Itulah yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita. Kita harus memberikan kasih. Tadi dibilang ya, tidak usah biji itu yang besar, biji itu yang kecil. Perbuatan yang kecil itu, kalau kita lakukan dengan baik, itu berdampak dengan baik, itu Tuhan senang. Contohnya adik-adik sekalian, mamanya membantu orang tua. Ya, dari hal kecil saja. Itu Tuhan senang. Dari hal yang kecil. Mamanya belajar yang baik. Ya, dari hal yang kecil itu mempunyai dampak yang besar. Kalau kita tertib belajar yang baik, kalau kita tertib membantu orang tua, menghormati guru, bersahabat dengan teman, tidak bermusuhan, hal-hal yang kecil itu mempunyai dampak yang besar bagi kehidupan kita yang akan datang. Kalau dari sekarang kita suka bohong, nanti kedepannya jadi apa ya kita ya? Jadi pembohong pastinya. Kalau sekarang kita suka mencuri, nanti besarnya kita jadi apa? Ya, jadi ditangkap KPK nanti kita. Adik-adikku sekalian yang dikasih Tuhan, jadi dari hal-hal kecil kita belajar bagaimana kita untuk lebih berbuat baik. Coba adik-adikku sekalian buka Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi hal kecil yang dikasih kepada kita adalah perumpamaan contoh untuk hal-hal yang sederhana saja. Kalau kita bisa menyelesaikan dengan baik, berarti hal-hal yang besar yang Tuhan akan kasih kepada kita, kepada adik-adik kita ke depannya, itu bisa juga dilakukan dengan baik. Amin. Tetapi kalau kita tidak bisa melakukan hal-hal yang kecil, apalagi perkara yang besar, tidak bisa. Ya adik-adik sekalian ya. Jadi mulailah kita dari hal-hal yang kecil. Tadi contoh-contohnya banyak abang bilang. Mulailah dari perkara kecil ya. Perkara kecil karena hidup kita akan berdampak. Orang akan melihat kita. Ya. Si A ini orangnya gimana sih? Orangnya baik, ramah, sopan, dan lain sebagainya.
Orang akan melihat kita, orang akan senang sama kita. Kayak burung-burung di udara tadi, senang hinggap di pohon sawi itu. Demikian juga kalau kita ditanam dengan firman Tuhan yang baik, akan bertumbuh, berdampak, dan orang akan senang melihat kita. Percaya untuk itu. Adik-adik udah gede nanti, percaya. Kalau mulai sekarang kalian disiplin, belajar yang baik, patuh pada guru, orang tua, tidak suka marah-marah, itu akan punya dampak yang baik di kemudian hari bagi kalian semua. Amin. Dan terakhir, hal kerajaan sorga itu ibaratnya kasih. Hukum kasih mengatakan kasihlah sesamamu manusia, saudaramu, orang tuamu, temanmu, bahkan musuhmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi hal kerajaan surga, bagaimana kita bisa berbuat baik, mempunyai kasih. Ya, kenapa Allah itu kasih? Karena Dia mengasihi kita. Karena Dia setia mengasihi kita sampai kapanpun juga. Walaupun pandemi ini masih berlangsung sampai saat ini, yakin percaya adik-adik semua, Allah mengasihi kita sampai kapanpun juga. Tapi tetap ikutin protokol kesehatan kita, anjuran pemerintah kita, yaitu pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan lain sebagainya. Agar kita bisa lebih baik. Kalau kita sendiri melakukan itu, maka semua orang akan melihat contoh yang baik dari kita. Supaya pandemi ini segera berakhir. Jadi kerajaan sorga itu tidak sulit kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu pertama tadi, tumbuhkan iman kita, siram iman kita dengan firman Tuhan. Dan berbuat baiklah, kasihlah, saling mengasihi kepada sesama, kepada saudara, sampai kepada siapapun juga itu. Karena Allah dahulu sudah mengasihi kita. Seperti lagu yang mungkin adik-adik pernah dengar, mengasihi, lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Hal kerajaan surga adalah bagaimana kita mengasihi orang lain. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam surga, kami mau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, saudara kami, maupun siapapun juga itu Tuhan. Biarlah kami mengasihi lebih sungguh, karena kami tahu, kami tahu Engkau mengasihi kami Tuhan lebih dulu. Engkau mengasihi adik-adik sekolah minggu yang beribadah secara online pada saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu tadi Tuhan yang kami dengar dapat bertumbuh, berbuah bagi kehidupan kami semua Tuhan. Biarlah kami dapat mencontoh biji sesawi itu Tuhan, yang tumbuh besar sehingga menjadi pohon yang besar dan burung-burung di udara hinggap di pohon tersebut. Biarlah kami juga Tuhan bertumbuh dalam iman kami, agar kami menjadi sukacita bagi orang yang melihat kami, agar kami menjadi orang yang panutan di tengah-tengah orang lain, sehingga kemuliaan-Mu
terpancar bagi diri kami masing-masing Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami tahu pandemi ini masih ada Tuhan, tapi kami yakin Engkau turut campur dalam segala hal perkara pandemi ini Tuhan. Vaksinasi yang sedang berlangsung Tuhan, pemimpin negara kami yang berupaya untuk mengatasi hal ini Tuhan, gereja kami, para pendeta, para majelis, dan jemaat ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu kami dalam sekolahnya ya Tuhan, orang tua daripada anak-anak sekolah kami dalam pekerjaan ya Tuhan, orang yang sakit, orang yang lagi dalam perawatan dan tindakan, semua kami doakan Tuhan agar mereka mempunyai sukacita, kekuatan, dan kasih, agar kami benar-benar Engkau lindungi dalam setiap langkah dan gerak kami Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas segala hal yang kami sudah dengar ya Bapa. Biarlah adik-adik kami ya Bapa yang di rumah ini ya Bapa dapat menjadi anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak kerajaan Allah di kemudian hari, yang menjadi pemimpin-pemimpin dimanapun dia berada Bapa. Dengarlah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik sekalian, kita doa persembahan, kita doa penutup, kita akhiri ibadah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukakanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari adik-adik semua mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.